Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Jadi, slide yang pertama ini merupakan pembuka yang mempertegas topik inti pembahasan, yaitu mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pondasi utama dalam membangun perilaku anti korupsi. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada landasan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Pada bagian ini dijelaskan bahwa prinsip dan nilai anti korupsi berfungsi sebagai pedoman atau standar bertindak yang wajib dipegang teguh. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kehidupan, baik dalam lingkungan kerja, organisasi, maupun masyarakat secara luas, yang bersih dari praktik kecurangan, berjalan secara adil, dan dapat dipercaya oleh banyak pihak. Lebih lanjut, disebutkan bahwa penerapan hal ini sangat penting untuk dijalankan di berbagai aspek kehidupan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi dan organisasi publik. Perguruan tinggi sebagai tempat mencetak generasi penerus bangsa memiliki peran strategis, sedangkan organisasi publik yang mengelola kepentingan masyarakat harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Pada bagian kali ini, kita dapat melihat bahwa ada 5 prinsip dasar yang menjadi kerangka sistem anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang kelima adalah kontrol kebijaksanaan. Pada bagian ini, kita menguraikan 5 prinsip dasar yang menjadi kerangka sistem anti korupsi, di mana setiap prinsip memiliki makna dan fungsi tersendiri. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang berarti setiap individu maupun lembaga harus mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan penggunaan wewenang yang dilakukan. Selain itu, pihak yang bersangkutan juga harus bersedia untuk diawasi, diperiksa, dan dievaluasi kinerjanya oleh pihak lain maupun publik, sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, transparansi berarti mengandung arti bahwa seluruh proses mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan atau sumber daya, hingga informasi penting lainnya harus dibuka dan dapat diakses secara bebas oleh publik. Keterbukaan ini menghilangkan ruang gelap yang biasanya dimanfaatkan untuk melakukan praktik korupsi. Selanjutnya yang ketiga adalah kewajaran, mengharuskan agar semua kebijakan yang dibuat dan tindakan yang diambil dilakukan secara objektif, adil, dan tidak memihak pada golongan atau kepentingan tertentu. Segala sesuatu didasarkan pada aturan yang berlaku dan pertimbangan yang rasional, bukan atas hubungan pribadi atau imbalan. Selanjutnya yang keempat adalah kebijakan. Kebijakan ini menekankan pentingnya adanya aturan tertulis yang disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, terukur, dan konsisten. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman baku yang menjadi acuan perilaku bagi seluruh anggota organisasi atau masyarakat, sehingga tidak ada tafsir ganda yang bisa disalahartikan. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini menjelaskan bahwa aturan yang sudah dibuat tidak cukup hanya ada di atas kertas, tetapi harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan segera diperbaiki jika terjadi penyimpangan. Selain prinsip sistemik, diperlukan juga nilai-nilai yang melekat dalam diri setiap individu. Ada 9 nilai karakter yang harus dimiliki, yaitu kejujuran, yang berarti selalu bertindak sesuai dengan kebenaran dan fakta, tidak pernah menipu, memalsukan data, atau memanipulasi situasi demi keuntungan sendiri. Selanjutnya, kepedulian, mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan banyak orang di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Selanjutnya kemandirian, memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi, dibujuk atau disuap oleh pihak lain untuk melakukan hal yang melanggar aturan. Selanjutnya kedisiplinan,
memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk selalu taat dan menjalankan peraturan serta tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, tanggung jawab. Berani menerima dan memikul segala konsekuensi, baik positif maupun negatif, dari setiap keputusan dan tindakan yang telah diambil. Selanjutnya, kerja keras. Mencapai tujuan atau hasil kerja melalui usaha dan proses yang sah, bukan mencari jalan pintas atau cara instan yang berpotensi melanggar hukum. Selanjutnya, sederhana. Menerapkan gaya hidup yang wajar dan tidak berlebihan. Hal ini penting untuk mengendalikan hasrat atau keinginan berlebih yang seringkali menjadi pemicu seseorang terlibat korupsi. Selanjutnya, keberanian. Memiliki nyali untuk menolak ajakan atau tawaran yang mengarah pada korupsi, serta berani melaporkan jika mengetahui adanya tindakan pelanggaran. Selanjutnya, keadilan, atau yang terakhir, memperlakukan setiap orang secara setara dan sama rata, tanpa membedakan status, kedudukan, atau hubungan pribadi. Pada bagian akhir disimpulkan bahwa jika prinsip-prinsip sistemik dan nilai-nilai karakter tersebut diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Lebih dari itu, penerapan materi ini juga menjadi dasar utama dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika, bermoral, dan memiliki integritas tinggi demi masa depan bangsa yang lebih baik.